Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gun Fernando Terima Kasih, NPM 9700 6516 079, Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab UTS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi kelas R01. Oke, pertanyaan nomor 1, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Jadi, karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batasan sistem, lingkungan luar, penghubung, masukan, keluaran, dan juga pengolah dan sasaran. Sedangkan klasifikasi sistem itu adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen yang bertujuan memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut. Kemudian kita masuk dalam soal nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembang? Apa saja tugasnya? Oke, yang pertama itu ada project manager, yaitu orang yang mengorganisasi dan mengatur orang lain untuk mencapai hasil yang sudah direncanakan dalam jadwal dan anggaran yang sudah ditentukan. Jadi tugas dari project manager ini terbagi dalam dua. Yang pertama itu ada tugas internal, yaitu membuat jadwal project, merekrut anggota tim, memberikan tugas ke tim dan anggota tim, dan juga memantau dan mengendalikan hasil dari proyek dan setiap milestone-nya. Kemudian tugas eksternalnya yaitu yang pertama melaporkan status dan kemajuan proyek, kemudian bekerja dengan klien dan pemegang kepentingan lainnya, selanjutnya mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan mendapatkannya. Kemudian yang kedua itu ada bisnis analis, dibutuhkan karena perusahaan harus melakukan pengkajian yang benar dan akurat akan sebuah rencana strategis, model bisnis, dinamika, masalah, dan juga potensi yang ada. Tugasnya itu melakukan analisa perilaku konsumen dan pasar, kemudian melakukan analisa struktur, organisasi, dan kebijakan yang diberlakukan perusahaan, kemudian melakukan monitoring serta evaluasi data yang sudah diperoleh dari berbagai pengolahan data, baik itu dari jurnal, koran, dan penelitian lainnya. Kemudian ada memberikan solusi yang tepat dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan kinerja bisnis perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Kemudian yang ketiga ada sistem analis, merupakan profesi di bidang teknologi informasi yang berfokus pada aktivitas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan juga pemilihan perangkat lunak dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan institusi. Tugas dari sistem analis yaitu menerjemahkan keinginan user atau pengguna sistem informasi menjadi rancangan sistem teknologi informasi. Kemudian merancang sebuah aplikasi berbasis PC atau mobile secara detail. Kemudian menganalisa perilaku organisasi beserta fungsinya. Selanjutnya menganalisa pilihan-pilihan operasi, lalu menganalisis biaya pengembangan sistem dan rentang waktu yang diperlukan. Dan tugas terakhirnya itu adalah menggelar studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan. Kemudian yang keempat itu ada programmer. Jadi programmer ini merupakan salah satu profesi di bidang IT yang menekuni pekerjaan berdasarkan lembar spesifikasi dari software engineering. Sedangkan tugas dari seorang programmer sendiri itu adalah yang pertama merancang tampilan program, membuat program, dan menulis program, mengidentifikasi kebutuhan, kemudian menentukan jenis platform serta tools yang akan dibuat yang sesuai dengan keinginan klien. Kemudian melakukan debug program, mengecek jika terjadi kesalahan atau error pada suatu aplikasi. Kemudian menguji program yang telah dibuat agar aplikasi yang dibuat bisa bermanfaat untuk pengguna. Kemudian yang kelima ada change management analyst, berperan untuk meyakinkan bahwa dokumentasi dan dukungan yang cukup tersedia untuk pengguna.
kemudian menyediakan pelatihan untuk sistem baru, dan membangun strategi untuk menghadapi penolakan terhadap perubahan. Seorang change management analis harus memiliki pengalaman di organisasional dan keahlian spesifik di change management. Kemudian pada intinya change management analis ini bertugas untuk melakukan audit dan evaluasi dalam rangka membantu pengguna sistem untuk dapat mengadopsi sistem baru dan menggunakannya secara produktif. Kemudian yang terakhir, yang keenam, itu ada user. User tentunya akan mempermudah komunikasi dalam pengembangan sistem. Kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC, berikan contoh kasusnya. Jadi tahapan pertama itu ada perencanaan. Proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Kemudian yang kedua itu ada analisa. Proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai pengguna sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Kemudian yang ketiga ada perancangan. Proses perancangan ini merupakan penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file, dan tentunya program file. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan sebuah spesifikasi sistem. Kemudian ada implementasi. Implementasi ini proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Kemudian untuk contoh kasusnya, di sini ada penerapan metode SDLC waterfall dalam pembuatan sistem informasi akademik berbasis web studi kasus Pondok Pesantren Al-Habi Soleh Kabupaten Kuburaya di Provinsi Kalimantan Barat. Jadi untuk perencanaannya penulis melihat dulu apa yang cocok untuk dibuat di pesantren ini. Kebetulan di pesantren ini belum ada sistem informasi akademik berbasis web, maka dari itu penulis memutuskan untuk membuat sistem informasi akademik berbasis web di pondok pesantren ini. Kemudian untuk analisisnya, dalam tahap ini penulis mulai menganalisa apa saja kebutuhan yang dibutuhkan dari sistem ini, mulai dari kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional. Kemudian untuk perancangan, pada tahap ini penulis menerapkan akan menggunakan desain seperti apa, dan di sini penulis memutuskan untuk menggunakan desain IRD. Kemudian pada tahapan implementasi, pada halaman pertama web, penulis merancang untuk mengisi beranda dan juga sejarah singkat tentang pondok pesantren ini. Kemudian pada halaman siswa, bagi siswa yang memiliki username dan juga password yang bisa mengakses web ini. Dan untuk implementasi halaman guru, sama seperti halaman siswa, apabila guru memiliki username dan juga password, dapat mengakses halaman ini, web ini. Kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Jadi faktor kelayakan atau telos ini merupakan kepanjangan dari teknikal, ekonomik, legal, dan operasional. Jadi teknikal itu menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dengan teknologi yang ada atau dengan teknologi yang baru. Kemudian ekonomik yaitu menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Kemudian legal yaitu menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang direncanakan tersebut dengan hukum yang ada. Kemudian operasional yaitu menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalita yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Kemudian yang terakhir ada schedule, yaitu sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu
kerangka waktu yang logis. Kemudian kita masuk ke dalam soal nomor 5, yaitu jelaskan tahapan analisis sistem. Jadi tahapan analisis sistem itu yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan langkah awal dari analisis sistem. Kemudian yang kedua itu ada memahami kerja sistem yang ada. Langkah ini dilakukan dengan mempelajari secara rinci bagaimana sistem yang sudah ada berjalan. Untuk mempelajari operasi dari sistem ini diperlukan data yang dapat diperoleh dengan melakukan penelitian terhadap sistem. Kemudian yang ketiga itu ada menganalisis sistem. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, maka dilakukan analisa hasil penelitian yang sudah dilakukan untuk mendapatkan pemecahan masalah yang dipecahkan. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah tahapan membuat laporan. Pada tahapan ini perlu dibuat sebagai dokumentasi dari penelitian. Tujuan utamanya adalah sebagai bukti secara tertulis tentang hasil analisa yang sudah dilakukan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada banyak salah-salah kata. Akhir kata, burung irian burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.